Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Cerita Dongeng Momi. Di cabe. Ini tuh bukan dari coklat, cabe. Kenapa yang kayak gini dinamain susu Utwa? Kenapa? Kenapa, Mom? Nggak tahu, Momi. Coba Apaan? katakan. Ya Allah, kan nggak tahu. Dajal. Ah, Dajjal. Lah, Lah, jal. Jal. Apaan? Dajjal. Oke teman-teman, masih di buku yang sama, Raksasa Berketombe. Kali ini kita membacakan cerita yang berjudul Susu. Iwak Yang dan berjudul Kisah Iwak dan Lau. Iwak nama panjangnya siapa, Bik? Iwak peyek, nasi jagung. Di sebuah pesisir yang tidak ada di peta manapun, hiduplah seorang nelayan cerdik bernama Iwak. Setiap hari Iwak tidak perlu bersusah payah mencari ikan, karena ikan-ikan itu melompat sendiri ke perahunya. Bagaimana mungkin? Begini, saat melaut, Iwak tidak perlu menebar jaring atau memancing. Dia hanya bersiul menyanyikan lagu yang sangat indah bagi para ikan. Dengan sendirinya, ikan-ikan akan mendekati perahunya dan melompat ke dalam keranjang ikan. Keberuntungan Iwak membuat Lau, tetangganya, iri. Maka di suatu pagi, Lau menawarkan sekotak permen gulali kepada Iwak. "Oh, permen gulali, kau baik sekali, Lau," kata Iwak terharu. "Aku memang selalu baik, sobat, karena aku ditakdirkan menjadi laki-laki yang baik," balas Lau sambil tersenyum. "Lihatlah sebentar lagi," gumam Lau dalam hati. Sebelum bersiul, Iwak memakan permen gulali. Rasanya sungguh enak, tapi tunggu dulu. Setelah memakan gulali itu, Iwak malah tidak bisa membuka mulutnya. Rupanya permen gulali itu membuat kedua bibirnya mengatup rapat, sehingga dia tidak bisa bersiul. Tetapi Iwak tidak kehilangan akal. Dia bersenandung lirih dan ikan-ikan yang mendekati perahunya pun semakin banyak. Bahkan perahunya penuh dengan aneka macam ikan. Lau yang meneropong dengan botol bekas di kejauhan terheran-heran. "Hah? Bagaimana bisa?" pikirnya. Lau tentu saja tidak mau kalah. Sepulang melaut, dia membeli seruling kuno yang menurut penjualnya sangat ajaib. Dia tahu kalau ikan-ikan ternyata suka dengan musik. Keesokan harinya, dia pun kembali bertemu dengan Iwak. Saat itu, bibir Iwak sudah tidak lengket lagi. "Hai Iwak, kau tahu hari ini aku pasti jadi raja ikan," ujar Lau yakin. "Oh ya, bagaimana mungkin?" Iwak ingin tahu. "Dengan seruling ajaib ini, seluruh ikan di lautan ini akan menjadi milikku. Nah, sampai jumpa. Siap-siap pulang dengan perahu kosong ya," kata Lau sombong. Iwak hanya menggedikan bahu, lalu kembali ke perahunya dan bersiap menangkap ikan. Di perahunya, Lau tersenyum-senyum sendiri. "Nah, seruling bambu ajaib, buatlah ikan-ikan di laut datang padaku," bisiknya. Kemudian dia meniup serulingnya, menyuarakan musik tak jelas yang terdengar kacau. Kepalanya bergoyang-goyang dengan arah tak tentu, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke depan. Seketika laut bergolak. Lau senang saat melihat ada gerakan yang samar di air. Pasti seluruh ikan tertarik melompat ke perahuku," pikirnya. Lau semakin bersemangat meniup seruling. Dia tidak tahu kalau hewan laut yang mendekati perahunya bukanlah ikan biasa. Lau mengerjap kaget saat melihat sirip segitiga muncul di kanan, di kiri, dan di belakang perahunya. Lau gemetaran hingga serulingnya pun terjatuh. Dia ketakutan setengah mati saat tahu dirinya dikepung ikan hiu. Lau segera melempar serulingnya ke laut, lalu lari tunggang-langgang meninggalkan perahunya. Dia berpijak kepada kepala-pala ikan hiu yang bermunculan. Di belakangnya, ratusan ikan hiu mengejar. Beruntung Lau tiba di pantai dengan selamat. Di pantai,
Iwak tengah dikerubuti pembeli ikan. Melihat Lauh pulang dengan wajah pucat, Iwak penasaran. "Lauh, kau baik-baik saja?" sapa Iwak sambil menimbang ikan pari. "Hampir celaka," Lauh mengaku. Dia menjatuhkan diri di pasir dan menghembuskan nafas berkali-kali. "Apa serulingmu berhasil?" tanya Iwak ingin tahu. "Ah, jangan pernah menyebutkan seruling itu lagi," sahut Lauh lelah. Dia memejamkan mata, berusaha melupakan kejadian dirinya dikejar ratusan hiu. Oke teman-teman, sekian ceritanya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.